Buntu tewasnya anggota Polda Kalteng yang dianiaya oleh 6 orang, pos yang dianggap sarang dari para pengedar narkoba dibakar polisi. Sementara itu para tersangka sudah ditahan di Polresta Palangkaraya. Ratusan aparat kepolisian melakukan penyisiran di Kompleks Puntun, Jalan Rindang Banua, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Minggu siang. Satu persatu pondok dan pos pemantau yang sering digunakan para pelaku narkoba dirobohkan petugas menggunakan mesin gergaji, kemudian sebanyak 4 bangunan dibakar. Penertiban oleh petugas juga melibatkan ketua RW maupun ketua RT setempat. Penertiban lokasi yang diduga sarang narkoba di Kompleks Puntun ini adalah buntut pembunuhan anggota polisi Polda Kalteng pada 2 Desember 2022. Aibda A menjadi korban penganiayaan sekelompok orang. Dari hasil otopsi, di tubuh korban ditemukan 2 butir peluru gotri dari senjata api pistol airsoft gun. Ini bangunan yang kita robohkan ada 4 pondok yang kita robohkan, kemudian juga langsung dibakar supaya tidak ada niat untuk membangun kembali tempat-tempat tersebut. Sementara itu, jenazah anggota polisi Polda Kalimantan Tengah yang tewas akibat penganiayaan akhirnya dimakamkan keluarga pada Minggu siang. Aibda A yang sehari-hari bertugas di lingkungan Bidokes Polda Kalimantan Tengah ini meninggalkan 4 orang anak dinilai baik di mata keluarga. Keluarga berharap para pelaku dihukum seberat-beratnya. Kalau bisa anak setimpal-timpal dihukum. Cepat tertangkap ya, gitu ya. Dapat tertangkap setimpal seperti membunuh cucu saya atau gitu. Ya. Dalam kasus ini, Polrestabes Palangkaraya telah menetapkan 6 tersangka pembunuhan terhadap Aibda A dan memburu 4 tersangka lain yang salah satunya merupakan aktor utama yang kini masih buron. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Satu pekan penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap kasus satu keluarga tewas diracun oleh keluarganya sendiri. Diketahui bahwa pelaku memberikan racun jenis cyanida dengan takaran berbeda untuk setiap korban. Satuan Reskrim Polresta Magelang terus melakukan penyelidikan terhadap kasus tewasnya satu keluarga akibat diracun oleh sang anak. Dari hasil penyelidikan sementara hingga Senin, tersangka DDS meracuni ayah, ibu, dan kakak kandungnya dengan takaran racun yang berbeda yang dipelajari melalui internet. Tersangka pun nekat meracuni anggota keluarganya dengan racun jenis cyanida yang dibeli secara online seharga Rp700.000. Menurut keterangan bersangkutan, untuk bapaknya itu sebanyak 1,5 sendok teh, ya. Untuk ibunya 1 sendok teh, kakak kandungnya 1/4 sendok teh. Berdasarkan pengakuan terhadap polisi, tersangka tega menghabisi kedua orang tua dan kakak kandungnya karena sakit hati. Sebelumnya pada 28 November lalu, asisten rumah tangga bernama Sartina mengaku sempat ditelepon oleh tersangka dan mengatakan bahwa ayah, ibu, serta kakak perempuannya pingsan di kamar mandi. Setelah melihat ketiga korban pingsan, Sartina membawa ke kamar sebelum akhirnya mengantarkannya ke rumah sakit. Ya, saya tahunya ya di situ, di rumah sakit. Oh, Mbak yang ngantar ke rumah sakit? Iya, saya ngikutin. Bu, sebelumnya apa tidak ada konflik, Bu? Mungkin tukaran dan sebagainya? Tidak ada, rukun, Bu ya? Rukun itu orangnya baik kok. Tidak ada penyikirnya. Hingga kini sebanyak 9 orang saksi telah dimintai keterangan aparat kepolisian terkait kasus anak membunuh keluarganya tersebut. Tri Joko Purnomo, Magelang, Jawa Tengah.